saya sudah bersama Dr. Sela Arini Putri, selaku dokter dari Klinik Abdi di Kota Bengkulu. Nah, baru saja kita sudah melakukan pemberian vaksin kepada seluruh karyawan atau karyawati yang ada di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7. Dan juga kemarin kita sudah melakukan rapid test juga kepada seluruh karyawan-karyawati di lingkungan Balai. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Dok ya. Santai aja, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini aku mau tanya nih, Dokter, apa sih yang dimaksud sama virus corona atau COVID-19? Ya. Virus corona, kenapa dia dibilang dengan COVID-19? COVID itu sebenarnya singkatan dari Coronavirus Disease yang hadir di tahun 2019. Karena sebelumnya bahwa virus ini sebenarnya sudah ada, hanya saja sekarang ini dia sudah mutasi, artinya dia sudah membentuk genus viridae yang baru seperti itu. Jadi COVID ini adalah setiap virus yang menyerang seseorang, namun penularannya sangat cepat saat ini. Penularannya lewat droplet, kemudian droplet itu bisa percikan ludah ya kalau istilahnya, itu bisa masuk melalui mata, hidung, kemudian mulut. Dan apabila misalnya droplet tersebut misalnya terkena di bagian tangan kita, tidak sengaja, kemudian kita berjabat tangan atau memegang sesuatu yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, sehingga kita tidak sadar ucek mata, kemudian ucek hidung, sama pegang makanan, akhirnya virus itu pun masuk. Itu mulanya. Kemudian yang ditimbulkan mulai dari gejala ringan seperti batuk, pilek, kemudian juga ada demam hingga sesak napas. Dan ada yang terbaru, kalau misalnya dia menyerang pencernaan, dia bisa membuat seseorang itu diare. Nah, dan ada lagi terakhir yang update terbaru itu adanya the great imitator. Artinya dia bisa membuat blood clot. Jadi dia bisa mengimitasi seperti seolah-olah kena orang penyakit stroke. Keluhannya ringan, hanya migrain, sakit kepala sebelah, orang numbness atau semutan bakal di kayak orang gejala stroke gitu. Karena dia apa? Karena dia bisa membuat darah itu membeku. Nah, sehingga kadang nggak ada ya yang batuk, pilek, demam. Makanya saya bilang setiap orang yang ngetem sekarang itu udah nggak khas lagi. Gitu. Maksudnya seperti tanda gejala gitu ya. Iya. Kita juga tidak tahu itu gejala atau bukan gitu kan, kadang kita suka bingung seperti itu ya. Bahkan ada yang nggak ada gejalanya, makanya kita sebut dengan orang tanpa gejala gitu. Iya. Nah, ini hal apa sih, Dok, yang harus dilakukan misalnya saat seseorang itu memang dia sudah terpapar virus corona? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, terhadap orangnya sendiri. Orang itu harus mawas diri ya, artinya bahwa saya sudah terinfeksi virus corona. Ini apabila sudah ketahuan ya, dia harus tertib melakukan isolasi mandiri. Kalau misalnya dia gejalanya baru ringan, biasanya dia belum dirawat di rumah sakit. Jadi kalau misalnya batuk, pilek saja, minum obat yang sudah diberikan oleh petugas kesehatan, kemudian lakukan isolasi mandiri. Seperti apa isolasi itu? Dia punya ruangan tersendiri. Nah, di dalam sana dia tidak boleh kontak dengan orang lain, dia harus menggunakan masker. Kemudian alat mandi, alat makan dia harus menggunakan sendiri. Jadi nggak boleh berbarengan. Nah, itu maksudnya isolasi yang kita maksud gitu. Dan juga dia harus minum multivitamin. Nah, kalau obat-obatan yang kita berikan hanya simptomatik, artinya yang sesuai gejala aja, karena obat untuk khusus COVID ini belum ada sebenarnya gitu. Ya, dan kemarin kita juga baru sudah melakukan rapid test kepada seluruh karyawati di Balai. Nah, misal nih, kalau kemarin salah satu orang kita ada yang rapid testnya itu reaktif, nah itu langkah selanjutnya apa, Dok? Langkah selanjutnya? Terhadap pasiennya dulu ya, terhadap pasiennya nanti akan terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau untuk terhadap pasien yang hasilnya reaktif, dia biasanya kita tanya lagi, Bapak ada riwayat penyakit apa? Biasanya penyakit kronis seperti yang saya ceritakan, CA paru, kemudian dia minum obat yang menekan supresi imunitasnya sehingga dia menyebabkan imunokompromis dan itu berefek di hasil rapidnya. Hasil rapidnya bisa jadi reaktif. Nah, kalau seandainya tidak ada, memang betul-betul murni karena gejala yang ada, kemudian hasilnya reaktif, sehingga
pasien ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan swab. Oh, langsung swab gitu ya dokter? Betul. Tidak melakukan rapid test lagi? Atau langsung ke swab? Atau rapid test 7 hari kemudian. Oh, 7 hari kemudian Ya. rapid test lagi, lalu setelah misalnya masih reaktif itu langsung ke swab gitu ya? Kalau saya sebenarnya, dia tuh bisa 2 pilihan. Hmm. Bisa kita langsung lanjutkan ke swab, bisa 7 hari lagi kita rapid. Tapi kalau saya prefernya, ya saya akan lebih memilih untuk langsung di swab. Kayak gitu. Kalau untuk lingkungan sekitar ya, itu tadi pasien ya, karena pasien. Kalau untuk lingkungan sekitar, siapa saja orang yang sudah kontak dengan dia. Oh, Betul, siapa saja yang sudah kontak erat dengan dia. Nah, orang-orang itu kita sebut kategori OTG. Betul. Ada gejala gitu Iya. ya. Berarti orang-orang yang misalnya sudah ada kaitannya dengan dia atau bertemu atau ada kontak dengan dia itu juga tetap harus melakukan rapid juga ya? Iya, kontak itu dalam arti apa? Kontak itu bisa seperti kita sedang ngobrol, atau dalam satu ruangan kantornya, dalam satu ruangan itu bisa kita nyatakan dia kontak. Pokoknya jarak 1 meter atau dalam satu ruangan. Nah, ini selanjutnya bagaimana sih dok cara perawatan atau apa sih yang harus dilakukan seseorang itu misalnya sudah dia melakukan rapid, biasanya hasilnya reaktif dan swab juga hasilnya positif dan memang dia sudah terjangkit virus nih ceritanya. Nah dia itu harus ngapain dok? Di rumah sendiri kah atau memang harus ke rumah sakit kah atau memang karantina sendiri kah atau seperti apa? Jadi seperti ini, biasanya kita kalau sudah yang swab positif itu biasanya kita isolasi. Biasanya isolasi itu kalau dia gejalanya masih ringan, biasanya kita isolasinya di rumah. Tapi kalau dia sudah ada gejala, artinya dia berat seperti itu ya. Itu biasanya kita udah ini sih diisolasi di rumah sakit. Apalagi yang berat itu seperti demam, kemudian disertai sesak nafas, kayak gitu. Karena kalau misalnya terlambat membawa ke rumah sakit, nanti pertemuan juga terlambat kayak gitu. Sering ini yang mau saya himbau ya sama masyarakat. Tolong ikuti aturan dan prosedur kami. Kalau kami sudah bilang isolasi di rumah sakit, artinya kami sudah punya tolak ukur bahwa ini udah nggak bisa lagi di rumah. Ini harusnya di rumah sakit kayak gitu. Takutnya nanti dia biarkan di rumah, terlambat penanganan, ya seperti itu. Jadinya sudah susah untuk memberi pertolongan. Betul, ya. Betul. Jadi intinya ikutin saran dari tenaga kesehatan. Apakah isolasi di kita punya ininya? Oh, punya kriterianya. Sudah ada dok untuk di Bengkulu. Oh, udah ada rumah sakitnya. Rumah sakitnya udah ada. Isolasi. Udah ada. Rumah sakit kota, rumah sakit M Yunus, gitu. Rumah sakit Bayangkara. Oh gitu. Sudah ada ya dokter ya? Sudah membangun isolasi juga ya. Betul. Siap. Selanjutnya dok, apakah seseorang yang telah sembuh, misalnya dia sudah melakukan isolasi di rumah sakit, ya otomatis kan pasti ada yang sembuh, mungkin ada juga yang tidak sembuh gitu kan. Nah misalnya untuk pasien sembuh, apakah dia bisa terkena kembali atau terpapar kembali, atau memang sudah stop sampai di situ aja, dia memang sudah sembuh total seperti itu dokter? Dulu ada isunya katanya kalau udah kena sekali nggak kena lagi ya. Padahal itu bukan seperti itu. Sudah ada kejadian yang udah kena kembali kena. Jadi jangan dia merasa oh saya udah punya antibodinya sehingga saya nggak akan terkena lagi. Oh tidak demikian, karena sudah ada kejadian yang sudah terinfeksi dan reinfeksi, artinya infeksi ulang. Gitu. Jadi semuanya tetap harus waspada. Tergantung ke diri masing-masing juga ya. Betul. Iya. Baik, untuk vaksin nih tadi yang sudah diberikan ke seluruh karyawan atau karyawati yang di balai. Nah itu vaksin jenis apa dok dan itu kegunaannya buat apa? Oh iya, oke. Sebenarnya vaksin ini yang kita berikan adalah vaksin influenza. Vaksin influenza bukanlah vaksin COVID-19. Oh begitu? Bukan. Jadi dia itu masih ibaratnya kalau awamnya ya, dia satu induk, tapi dia beda generasi gitu. Nah, dia udah tapi dia masih satu payung ya, artinya satu payung ya. Cuman itu bukan yang khusus untuk COVID-19 kayak gitu, bukan. Hanya saja kalau seandainya dia terkena yang influenza ini, artinya dia kalau sudah divaksin
tidak memperberat keadaan pada saat dia kena COVID-19. Terakhir nih dok, Iya, iya. Gimana sih cara kita dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari virus corona? Atau misalnya melakukan apa sesuai dengan anjuran dokter dan pemerintah tentunya ya? Iya, iya. Seperti apa yang sudah booming ya selama ini ya. Yang pertama mulai dari atas, biasanya kalau saya sekarang lebih sering kita dari atas dulu ya, karena dia bisa masuk lewat mata, jadi saya lebih sering pakai kacamata sekarang. Padahal saya enggak saya juga nggak pengguna nggak plus ya. Terus yang kedua, untuk melindungi hidung dan mulut saya menggunakan masker. Ya, kita harus menggunakan masker. Dan paling sering karena kita suka pegang sana sini yang kita nggak tahu lokasi, saya nggak tahu loh virus itu di mana. Kalau kata teman saya yang tangkap bencana, kalau saya menangani bencana tsunami, saya tahu ombak di depan sana. Tapi kalau ini virus, jasadnya sangat kecil, nggak kelihatan, sehingga kita nggak sadar kalau kita udah megang apa gitu. Jadi rajin-rajinlah cuci tangan, pakai sabun, karena dia akan hancur dengan sabun, karena ini dia kan sifatnya kayak lemak kayak gitu. Nah, jadi kalau sama sabun, insya Allah sih kita bersih, atau dengan alkohol tadi ya. Gitu ya. Atau penggunaan hand sanitizer juga boleh. Hand sanitizer juga boleh. Untuk suplemen ya, ditambahin juga nih. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, mungkin ini dari sisi gizinya. Jadi multivitamin, kemudian yang ditingkatkan lagi vitamin C biasanya. Vitamin C, kemudian vitamin D dan vitamin D. Ya, itu menghindari badai sitokin katanya. Ya. Jadi bisa dibeli juga di apotek-apotek mungkin ya untuk konsumsi kita sehari-hari. Betul. Oke dokter, terima kasih atas waktunya dan semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya buat di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7. Dan buat dokter juga semoga sehat terus, semangat terus buat menjalankan tugas, menjadi garda terdepan tentunya melawan virus corona. Terima kasih pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Sela Arini Putri bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya.